salib, Dia mati ikutku, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Kebaktian, kita akan berdoa, kita mengangkat pujian, mari masuk, mari masuk. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati adik-adik kami, Tuhan, di suatu minggu yang lalu, di mana mereka harus belajar, mereka harus bersukacita bersama keluarga mereka di rumah. Kami tahu Tuhan itu semua karena kondisi kami yang sedang terjadi di negara kami untuk pandemi corona. Kami percaya Tuhan memberkati adik-adik kami dan memberkati kami yang di sini. Tuhan Yesus, kami akan bernyanyi untuk Engkau dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan ada memberkati kebaktian kami pada minggu ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu, Ku Hidup Bagimu. Adik-adik nyanyi ya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi
kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Adik-adik semuanya, lipat tangan, Tak bisa satukan hati dan pikiran agar kita bisa menerima firman dengan baik. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun di masa-masa virus corona, Tuhan tetap menemani dan menyertai kami. Terima kasih untuk anugerah hidup dan kesehatan yang Tuhan berikan. Juga kami berterima kasih kami boleh beribadah di Jumat Agung ini untuk mengingat karya besar Tuhan, penyalipan Tuhan di Golgota untuk menebus kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang akan kami dengar, biarlah boleh kami terima dengan baik dan boleh kami terapkan, lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami layak disebut anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat Paskah buat kita semua. Amang tahu dan Amang rindu ingin bertemu denganmu. Tapi biarlah di hari Paskah saat ini kita bertemu lewat media sosial. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat media sosial yang kita nikmati saat ini. Kita beribadah di rumah masing-masing, dan biarlah lewat peribadatan kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita di hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayat 12, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Kita tahu dan adik-adikku semua pasti tahu kenapa Yesus bangkit. Dia mati demi dosa-dosa kita. Dia mati untuk menebus dosa manusia. Dan hari ini kita merayakan hari kebangkitannya. Dia bangkit dari kematian. Dia bangkit dan mengalahkan kuasa maut, supaya kita memperoleh keselamatan. Supaya adik-adikku sekolah minggu semuanya memperoleh keselamatan. Supaya kita semua adik-adikku sekolah minggu dapat memperoleh dan berharap menantikan akan sukacita, yaitu kehidupan yang kekal di sorga yang telah disediakan buat kita. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita pasti merasa tahun lalu kami tak cari telur Paskah. Tahun lalu kami mengadakan acara. Tahun lalu kami bersama-sama di tengah-tengah gereja. Tapi tahun ini, saat ini kita merayakan Paskah di rumah masing-masing. Tapi ingat adik-adikku, sukacita kita tidak pernah berkurang. Sukacita kita tidak pernah hilang, walau kita harus beribadah di rumah masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan katakan hari ini, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan yang menyelamatkan. Kebangkitan Yesus dari liang kubur, kebangkitan Yesus dari kematian menjadi pedoman, menjadi tolak ukur bahwa kita juga akan dibangkitkan, bahwa kita juga akan memperoleh pewaris kehidupan yang kekal. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, masih ingat ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dia akan merobohkan bait Allah
lalu dalam 3 hari akan dibangunnya kembali. Itulah yang kita rayakan. Kematian Yesus, turun ke dalam kerajaan maut, lalu bangkit pada hari yang ketiga, supaya kita semua diselamatkan, supaya adik-adikku sekolah minggu memperoleh sukacita, supaya adik-adikku sekolah minggu juga merasakan betapa besarnya, betapa kuatnya, betapa hebatnya Tuhan yang kita percayai. Adik-adikku, walaupun kita beribadah di rumah saat ini, tapi sukacita adik-adikku tidak pernah berubah. Sukacita kita tidak berkurang. Amang tahu kamu rindu bertemu dengan teman-temanmu. Amang tahu kamu rindu bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Amang tahu kamu rindu melihat gedung sekolah minggu kita, beribadah bersama di sana. Tetapi melalui persekutuan hari ini, Amang mau menyapa, Amang mau mengingatkan, berdoalah bahwa Yesus yang kita sembah jauh lebih kuat dari segalanya. Bahwa Yesus yang kita percayai, Yesus yang adik-adikku selalu percayai, Dia mampu mengalahkan maut. Dan Dia yang akan melepaskan kita semua, melepaskan dunia ini, melepaskan negeri ini dari belenggu kuasa iblis, dari penyakit-penyakit yang saat ini ada di tengah-tengah dunia, dari pandemi virus corona. Percayalah, ketika adik-adikku berdoa, ketika adik-adikku sekolah minggu berseru, ketika adik-adikku sekolah minggu bersuara menyampaikan doamu kepada Yesus, maka keselamatan akan kita miliki. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini, yang kita rayakan di rumah kita masing-masing, menjadi awal dari sukacita kita. Janganlah kiranya sukacita adik-adikku hilang walau harus berada di rumah. Tetapi percayalah, kebangkitan Yesus membawa keselamatan bagi semua umat manusia. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini membawa keselamatan bagi anak-anakku sekolah minggu. Karena itu di dalam Kristus Yesus, Amang berkata, Amang menyapamu, Amang bersuara kepadamu. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai, menjaga, melindungi adik-adikku sekalian. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah pengharapan. Karena apa? Karena Yesus sudah hidup. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sebagai anak-anak terang, kita harus menjadi pemenang. Oke? Yuk kita tutup kebaktian hari ini, kita bernyanyi sebab Dia hidup. Meskipun kami harus online, Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat Tuhan tetap ada bersama kami.
Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan yang menang, Tuhan yang yang berkuasa atas kuasa maut. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, adik-adik sekolah minggu, dan kami semua yang ada di sini boleh menjadi anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu kami yang akan belajar di rumah untuk 1 minggu yang akan datang. Pimpin mereka Tuhan, ingatkan mereka berdoa, dan biarlah kami boleh menjadi pemenang di tengah-tengah pandemi corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap sukacita di dalam Tuhan. Tetap belajar, stay at home, dan stay healthy. Shalom. Oke adik-adik, kita akan buat kreativitas pada hari ini, yaitu membuat telur Paskah. Yang pertama adik-adik lakukan adalah menyiapkan gunting, aksesoris mata, kalau tidak punya boleh buat lem, spidol atau pensil warna, lalu kertas warna. Oke, kita akan buat telur Paskah. Yang pertama adik-adik lakukan adalah membuat lingkaran telur Paskah di kertas yang kosong. Jika sudah, adik-adik boleh menghiasnya, lalu menggunting telur Paskahnya dan mewarnai sesuka adik-adik. Jika sudah, kita akan membuat wadah untuk telur Paskah. Dengan kertas hijau ini dilipat 2 dan digunting seperti yang Kak Tania lakukan. Digunting seperti ini, kita akan membuat seperti rumput. Jika adik-adik sudah selesai menggunting, adik-adik beri lem pada ujungnya. Jika sudah, adik-adik lipat seperti pada video ini, membentuk seperti mahkota. Setelah itu, telur Paskahnya adik-adik taruh di tengahnya. Jadi deh telur pertama. Selanjutnya kita akan buat telur Paskah yang kedua. Kita buat cetakan lagi, digunting. Setelah digunting, adik-adik menyiapkan lem. Lalu adik-adik beri lem untuk ditempelkan kepada telur Paskah yang warna kuning. Shalom adik-adik, gimana? Masih bersuka cita kan? Setelah tadi kita dengarkan firman Tuhan, sekarang kakak mau ajak adik-adik buat kreativitas. Kali ini kita mau buat notebook atau catatan kecil yang bentuknya seperti telur. Nah, alat dan bahannya apa aja? Dicatat dan disimak ya. Pertama-tama kita butuh karton buffalo dan juga kertas HVS ukuran A4. Kalau adik-adik nggak punya, boleh pakai kertas buku tulis adik-adik sendiri ya. Karton buffalonya juga boleh diganti karton manila biasa kalau adik-adik nggak punya yang buffalo. Terus kita juga butuh pensil dan penghapus untuk menggambar pola telurnya. Juga butuh gunting dan juga pembolong kertas. Dan juga kita boleh menyediakan krayon, boleh pensil warna juga ataupun spidol untuk menghias notes kita. Kita juga butuh pita ya untuk menyatukan notesnya nanti. Langkah pertama, adik-adik gambar dulu pola telurnya seperti contoh ini. Untuk ukuran polanya sendiri, kalau adik-adik menggunakan kertas HVS A4, adik-adik bisa menggambar sampai 3 pola. Jika tidak menggunakan A4, adik-adik boleh menyesuaikan sesuai kebutuhan adik-adik ya. Setelah itu digunting deh polanya. Hati-hati ya dalam penggunaan gunting. Pola yang sudah digunting kurang lebih seperti ini ya. Nah, pola yang sudah selesai adik-adik gunting boleh langsung adik-adik hias. Bisa menggunakan krayon atau pensil warna atau spidol ataupun stiker kalau adik-adik punya stiker. Di sini kakak menggunakan krayon untuk mewarnai covernya dan sedikit menggambar di dalam notesnya. Setelah semua pola adik-adik hias, semua polanya boleh adik-adik satukan seperti ini dan diratakan
supaya nanti pada saat dibolongin kertasnya semuanya rata jadi satu ya. Nah, adik-adik bolonginnya boleh di sebelah atas atau juga boleh di samping kiri, sesuai dengan keinginan adik-adik. Setelah itu, ambil pita, ukur kira-kira 10 cm cukup, lalu pitanya digunting. Nah, pita ini nantinya untuk menyatukan pola-pola telur yang sudah kita buat dan nantinya bisa membentuk sebuah catatan kecil atau notes. Kalau adik-adik nggak punya pita, pakai benang punya mama juga bisa ya. Setelah semua polanya menyatu dengan pita, pitanya diikat sekuat mungkin supaya kertas-kertasnya tidak mudah tercecer dengan yang lainnya ya. Seperti ini. Nah, sudah jadi deh catatan kecil yang kita buat hari ini. Nanti catatan kecil ini bisa adik-adik gunakan untuk menulis ayat favorit adik-adik ataupun ayat Alkitab, ayat hafalan yang diberikan oleh kakak dan abang sekolah minggunya. Jangan lupa juga dihias kertas yang di dalamnya ya, supaya lebih menarik. Sekian dulu kreativitas kita pada hari ini. Selamat berkreativitas, selamat Paskah juga. Tuhan Yesus memberkati.